27 Januari 2021, hari Rabu pagi. Pagi ini kepala gue diisi dengan informasi berita soal istri yang ngepergoki suaminya selingkuh ya katanya. Gak tahu di dalam mobil apa gimana gitu, yang katanya juga ternyata anggota DPR katanya, gue gak ngerti. Ya gini gitu. Sadar gak sih kita tuh ada di era dimana buat selingkuh itu gampang dan ketahuannya juga gampang. Ya banyak akses yang bisa lu pakai gitu buat selingkuh di zaman ini gitu, banyak banget. Semudah itu gitu. Ada aplikasi perjodohan lah, aplikasi cari cewek lah, aplikasi joget-joget, bisa chatting, sosial media, segala macem, banyak banget gitu bisa lu dapetin dengan handphone lu. Ajakin kemana gimana dan segala macamnya terjadilah gitu. Tapi dengan mudahnya itu juga, maka cara ketahuannya juga lebih gampang gitu. Ya juga mungkin dengan sosial media juga, dengan semua itu juga gitu. Ya berbanding lurus gitu dengan caranya gitu. Beda sama zaman dulu. Cara selingkuh zaman dulu tuh pasti beda banget dengan zaman sekarang, dan kayaknya agak lebih susah gitu. Misalnya seorang pria ingin berniat berselingkuh gitu, misalnya bosan di rumah gitu, atau pengen cari yang lain, atau pengen cari hiburan, atau mungkin biasanya terjadi tidak sengaja gitu, terjadi di luar ketika dia ngapain, ketika kenapa gitu, tiba-tiba nggak sengaja ketemu dengan orang yang dia ngerasa cocok, atau dia ngerasa kayaknya oke juga tuh. Tapi dengan proses yang agak sulit dan harus bergerak keluar dengan perencanaan bla bla segala macam gitu. Tapi berbanding lurus juga dengan tingkat keamanannya. Agak lebih susah ketahuannya gitu, karena media sosial tidak ada gitu. Informasi tidak cepat langsung datang gitu. Nggak asal semua orang main video-videoin misalnya. Macam-macam lah gitu. Terus kalau dipikir, terus ini orang misalnya DPR nih, anggota DPR atau nggak tahu DPR mana gitu. Maksud gue nggak apa-apa atau gimana sih kalau anggota DPR misalnya punya attitude yang kayak gitu. Karena kan dia manusia juga gitu, punya masalah pribadi atau punya kehidupan pribadi, atau ya gitulah. Kalau menurut gue nggak boleh sih. Kalau menurut gue, pejabat negara harus siap dengan resiko bahwa dia harus lurus gitu, menurut gue ya, karena dia pejabat negara, bahkan digaji oleh negara gitu. Jangan lupa pakai gaji lu buat selingkuh anjing. Maksud gue itu harus berbanding lurus gitu. Kalau lo mau jadi pejabat negara, maka risikonya banyak. Lu nggak bisa aneh-aneh, lu harus attitude yang baik. Seandainya lu nggak baik, lu harus bisa menahan itu, karena ya lu pejabat negara gitu. Banyak yang harus lu jaga gitu. Menurut gue beda sama orang biasa, atau misalnya seniman, atau orang yang nggak ada hubungannya sama negara. Ya gue sih nggak ada masalah, kayak misalnya kita ngomongin misalnya siapa gitu yang menurut lu keren, menurut lu oke gitu. Misalnya ngomongin misalnya Iwan Fals tuh keren gitu, misalnya tiba-tiba dia punya masalah di belakang, kayak misalnya dia juga tukang selingkuh, atau dia punya
apa ya, masalah kepribadian yang aneh atau seks yang gimana misalnya gitu, terus kita tahu gitu, gue sih nggak peduli gitu. Buat gue karya dia gitu, pribadi dia mah gue nggak peduli gitu. Gue bisa pisahin itu buat orang yang nggak ada hubungannya sama negara gitu. Tapi kalau buat pejabat sih gue nggak bisa ya, menurut gue sejalan sih gitu. Menurut gue orang yang sudah siap untuk katanya mengurus negara ini, maka menurut gue orangnya harus lurus sih. Kalau ada yang melenceng dari dirinya, buat gue attitude nggak bagus, dan itu kayaknya harus di skip deh. Lu kalau mau kayak gitu ya sah-sah aja, boleh aja, maksudnya itu masalah pribadi lu, tapi kira nggak bisa di posisi sebagai pejabat negara gitu, pengurus negara gitu. Gak bisa, menurut gue nggak bisa. Ketika lu udah siap jadi itu ya lu harus oke gitu. Ketika misalnya Kaseto tuh jadi apa tuh dia, ya dia harus siap dengan konsekuensinya, bahwa dia harus stay menjadi seperti itu. Dia nggak boleh berubah sedikit pun atau jadi ngaco gitu. Nggak bisa, man. Nggak bisa. Buat gue yang hubungan sama negara lo ya harus lurus. Kalau nggak lo mundur aja gitu. No, terserah lo mau selingkuh, mau ini, mau itu juga. Orang ya akan ada yang peduli karena lo bukan pejabat negara gitu. Itu menjadi masalah pribadi lo gitu. Tapi kalau seorang pejabat negara punya kepribadian yang ngaco, terus dia nggak bisa nahan sih, fuck sih. Itu menurut gue. Terus apa lagi yang bisa dilihat ya? Kayak anggota DPR selingkuh, anjing. Ya ketimpangan kita tuh emang kelihatan banget ya. Di satu sisi ada orang-orang yang makan dari hari ke hari gitu, sementara di satu sisi anggota DPR dapat tunjangan listrik 7 juta sebulan. Itu tai si berak ya kan. Dengan tunjangan listrik kayak dia udah bisa selingkuh, berak anjing. Kayak dia mau booking cewek gitu, kayak, sibuk nggak malam ini? Wah, enggak om. Berapa? 5 juta lah om. Alah, tunjangan listrik masih kembalian 2 juta. Itu cewek dipakai cuman buat pakai duit tunjangan listrik, anjing. Berak loh. Ya apa ya, gua gak ngerti sama negara ini gitu. Sangat sangat kelihatan ketimpangannya. Gua nggak peduli ya kalau ada orang-orang kaya, orang-orang banyak duit, hidup enak dan segala macam, tapi dia bukan orang yang ada hubungannya sama negara ini. Dia bukan pejabat negara dan segala macam, businessman misalnya, atau apalah, pengusaha atau apa yang kaya, dan misalnya dia tidak terlalu peduli dengan ketimpangan ini gitu, penting hidupnya enak gitu. Gue nggak peduli, man. Hidup lo, serah lo gitu. Tapi gue ketika melihat ada ketimpangan antara masyarakat dan pengurus negara, itu nggak, itu tai sih, man. Itu tai sih, itu anjing sih. Nggak, itu nggak masuk akal. Logikanya di mana gitu, maksud gue. Ada orang yang ngurusin negara ini gitu seolah-olah peduli sama masyarakat, tapi kayak nggak pas deh dia ngomongin ketimpangan ketika tunjangan listriknya 7 juta sebulan tuh. Cing, gimana coba? Nggak bisa. Menurut gue antara masyarakat gitu, ya misalnya anggap aja kategori di bawah standar atau tidak mampu atau miskin itu, kalau ketimpangannya parah dengan pejabat negara sih berak sih menurut gue. Lo bisa alokasikan dana-dana untuk pengurus negara, pejabat negara itu buat orang-orang yang di garis kemiskinan gitu. Gak tau lah lu bisa apain gitu. Nggak, setidaknya lu gak ngasih uang doang ya, lu bisa fasilitasi mereka dengan dibikinin bisnis kecil-kecil. 7 juta anjing, 7 juta anjing buat masyarakat kecil tuh udah bisa jual gorengan di pinggir jalan anjing.
udah bisa buka warung pecel, berak. Itu dengan cuman ada dana listrik gue sebulan gitu, maksud gue. Kita bicara ketimpangan itu penyebab negara, tahi gitu, maksud gue. Ya tapi gimana ya, memang itu fakta yang sedang kita alami. Dan lu sebagai masyarakat kecil udah deh, gue saranin untuk tidak berharap pada negara gitu. Gue saranin hidup mandiri aja, merdekakan diri lu sendiri dengan cara apapun, dengan keadaan semiskin apapun. Karena negara tuh anjing lah. Kalau memang mereka peduli ya udah terima aja, tapi gue berat sih untuk bilang mereka peduli gitu. Nggak. Berapa banyak sih dari manusia yang peduli dengan orang lain gitu, kayak ya dia peduli dengan hidupnya, keluarganya, apa kata orang lain nih, gengsi, segala macam. Ya gitu lah. Menurut gue kalau selingkuh sih, ya mungkin orang yang dengerin ini juga pernah selingkuh, tahu gimana cara selingkuh. Ya banyak orang bisa selingkuh, hal yang menurut gue ya biasa aja sih, karena kita nggak pernah tahu hidup orang gitu. Tapi buat gue kalau lu pejabat negara, lu harus tahan itu gitu. Lu keluar dari situ dulu deh kalau mau melakukan hal-hal yang attitude-nya buruk gitu. Dan kayak gini makin masyarakat kecil makin berak gitu. Lu digaji segede itu ternyata buat selingkuh, anjing. Ya apalagi ya bisa digali dari berita ini gitu. Ya buat hiburan lu aja lah, kita aja, nggak usah dibaperin itu juga. Ya itu yang ketahuan aja sih, mungkin masih banyak lagi anggota DPR yang belum ketahuan. Mungkin karena dia main cantik aja kan. Ya sama perbandingan sama kayak masih banyak pejabat yang belum ketahuan kalau dia korupsi. Ya mungkin ketahuan cuman nggak diciduk aja. Ya udah gitu aja. Thank you cuy.